Keluarga Hasan adalah keluarga yang hangat. Hasan adalah seorang ayah yang tegas namun penuh kasih sayang. Istrinya telah lebih dulu pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya. Anaknya Raka, si sulung yang ambisius dalam bekerja. Dina, si anak tengah yang pengasih. Dan Rina, si bungsu yang manja. Raka memilih merantau membangun karir gemilang di kota. Rina menikah muda dan sibuk dengan keluarganya sendiri. Dan Dina dengan setia merawat sang ayah yang sedang sakit, rela mengubur dalam-dalam cita-citanya sendiri. Semuanya berjalan hingga sebuah kematian ayahnya mengubah segalanya. Bukan hanya meninggalkan harta, tetapi juga luka dan pertanyaan tentang arti keadilan dan pengorbanan seorang anak. Dina sedang memijat sang ayah yang terbaring lemas dan kaku yang menderita sakit stroke. Hasan sedang menjalani pasca stroke sehingga bicaranya masih terdengar pelong. Mak, ya, jangan urusin bawa terus. Kalau kamu di kota, bagaimana? Nggak apa-apa ya. Dina di sini juga seneng kok nemenin ayah. Apalagi ngerawat ayah. Lagian juga, Bang Raka tuh sama Rina udah punya dunia sendiri, udah punya keluarga sendiri. Mereka juga sibuk ya. Jadi, walaupun Dina sendiri yang rawat ayah, Dina nggak apa-apa kok. Dina ikhlas. Pokoknya, ayah semangat terus buat sembuh. Pokoknya Dina akan selalu doain ayah buat sembuh. Ayah lekas sembuh ya. Tiba-tiba Dina ditelepon oleh sang kakak. Ya, abang nelfon kakak. Kakak angkat dulu ya. Dek, abang di sini banyak banget proyek yang belum dilakuin nih. Buat sekarang urusan ayah kamu dulu ya. Nanti abang kirim uang ke rekening kamu. Iya bang, tapi ayah lagi butuh. Yang berserah sana yang patah tumbuh. Besoknya Dina berangkat ke kantor untuk terakhir kalinya karena ia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya di kantor agar fokusnya hanya untuk kesembuhan ayahnya. Saat Dina sedang membereskan barang-barangnya yang masih ada di kantor, kedua sahabat Dina menghampirinya. Din, lu beneran resign dari kantor? Karirmu lagi bagus-bagusnya loh. Keren banget kalau resign. Iya Rum, nggak tega bapak sendiri di rumah. Lagian, aku bisa kok kalau bapak. Ayo apa? Tapi Bang Raka gimana? Dia kan anak laki-laki sekaligus juga abangmu. Harusnya dia yang bertanggung jawab. Gak apa-apa Mut, aku bisa. Aku bisa merawat ayah. Biar semangat ya. Mau kuat melawan. Kalau ada apa-apa bilang kan. Ini masih ada yang mau pergi batuk? Beres-beres. Boleh. Ini. Di pagi hari, suasana rumah menjadi penuh duka. Hasan telah meninggal. Raka yang baru saja tiba dengan tergopoh-gopoh. Pak, maafin Raka Pak. Raka telat nungguin Bapak. Raka nyesel Pak.
aku ya selama ini nggak bisa bantu buat jagain ayah. Kak Karin, kamu kan juga udah punya kewajiban buat nemenin keluarga. Kakak ngerti kok. Beberapa minggu setelah Hasan sang ayah meninggalkan mereka, di rumah, Raka, Dina, dan Rina sedang berkumpul membahas soal warisan yang berakhir dengan perdebatan. Sudah, daripada ribut kayak gini, kita bagi saja sesuai hukum warisan. Aku dapat 2/3, kamu dan Rina dapat 1/3. Adil kan? Adil? Abang pikir selama 2 tahun ini aku nikmatin rumah ini? Aku yang jaga ayah. Aku yang merawat ayah. Bahkan aku ngobatin ayah pakai uang simpanan aku sendiri. Kak, Bang, coba dengerin aku dulu. Aku ngerti kok selama ini Kak Dina udah banyak berkorban buat ngerawat ayah. Aku juga paham, Bang Raka udah berusaha bantu dari jauh. Tapi gak kayak gini caranya. Ayah itu baru meninggal. Kita ini keluarga, ayo kita omongin baik-baik. Aku rela kok bagianku dikasih ke Kak Dina. Wah, daripada kayak gini, kita ke pengadilan saja. Biar hakim yang putuskan mana yang benar. Setelah itu, Dina dan Raka sama-sama berkonsultasi dengan kuasa hukum mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, 24 November 2026, sidang perkara perdata gugatan warisan untuk perkara nomor 127 P-G-T-G garis miring 2025 PN Batam Selatan antara penggugat saudari Dina melawan tergugat saudara Raka akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang mulia majelis hakim yang terhormat serta para pihak yang berperkara, sidang pada hari ini akan memeriksa perkara dengan agenda sebagai berikut. Pertama, pembacaan surat gugatan. Kedua, pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi dari para pihak. Ketiga, kesimpulan dan tuntutan dari kuasa hukum. Keempat, pembacaan putusan. Baik, terima kasih Panitia. Sidang Pengadilan Agama untuk perkara perdata nomor 127 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PN Batam Selatan mengenai sengketa waris dan kompensasi perawatan. Hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat saudari Dina dan pihak tergugat saudara Raka, silakan mendekat ke depan. Majelis Hakim telah memeriksa berkas perkara ini dan memutuskan untuk mengadili perkara antara penggugat saudari Dina melawan tergugat saudara Raka. Kita hadir di sini bukan untuk memperpanjang masalah, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Sesuai dengan hukum yang berlaku, Majelis Hakim akan mendengarkan dengan seksama semua keterangan dan bukti dari para pihak. Pada para pihak, saya ingatkan untuk selalu menjaga etika dan tata tertib persidangan.
Mari kita mulai mendengarkan keterangan dari para pihak secara bergantian. Sebelum memeriksa saksi-saksi, majelis akan mendengarkan pernyataan terbuka dari para kuasa hukum. Kami persilakan hukum penggugat. Yang mulia majelis hakim, klien kami saudari Dina selama 2 tahun penuh merawat ayahnya tanpa bantuan fisik dari pihak tergugat. Ia meninggalkan karir, kehidupan pribadi, dan terus mengorbankan diri demi keluarganya. Karena itu, kami menilai klien kami berhak atas kompensasi yang adil. Kami juga telah mempersiapkan kwitansi obat, biaya keperawatan, dan kesaksian yang akan membuktikan bahwa beban terbesar berada pada klien kami. Gugatan ini bukan bertujuan untuk memperpanjang perselisihan, tetapi untuk mencari keadilan. Baik, kami persilakan kuasa hukum tergugat. Yang mulia, tergugat tidak melepas tanggung jawabnya sebagai anak. Klien kami bekerja keras di luar kota untuk menafkahi keluarganya. Ia juga mengirim uang kepada penggugat secara rutin setiap bulannya. Ketidakhadiran fisik bukan berarti penelantaran, yang mulia. Dan tidak ada pesan tertulis dari almarhum yang menyebutkan kompensasi secara khusus. Oleh sebab itu, tuntutan ini harus dinilai berdasarkan fakta hukum positif, bukan sekedar rasa kasihan. Baik, majelis akan melanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, sesuai dengan ketentuan undang-undang, saudara wajib disumpah menurut agama saudara. Apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia, yang mulia. Kepada petugas, dipersilakan untuk melaksanakan pengambilan sumpah sesuai agama saudara saksi. Saudara saksi, ini kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya Dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dari yang saya ketahui, Dari yang saya ketahui, tidak menambah dan tidak mengurangi apapun. tidak menambah dan tidak mengurangi apapun. Karena jika saya berdusta, Karena jika saya berdusta, saya bersedia menerima akibatnya di dunia dan di akhirat. saya bersedia menerima akibatnya di dunia dan di akhirat. Baik, saudara silakan duduk kembali. Kami panggil saksi satu, Bu Sari. Yang urus semuanya ya Dina itu. Raka memang jarang pulang. Kalau pulang pun hanya sebentar saja. Dina bahkan sampai berjualan untuk menutupi kekurangan dari biaya pengobatan dan perawatan ayahnya. Baik, apakah Ibu pernah melihat secara langsung pengorbanan yang dilakukan oleh penggugat? Perihal yang mulia, saya lihat sendiri kalau mata Dina sering bengkak karena harus merawat ayahnya yang sakit setiap saat. Badannya juga semakin kurus, namun dia sabar sekali. Walaupun ayahnya sering sekali marah-marah dan tidak terima dengan keadaan, tapi dia selalu menenangkan ayahnya. Kami panggil saksi 2, Pak Umar. Ini kan cuma salah paham antara kakak beradik. Kakak dulu juga baik membantu dia ke Dina. Dina juga anak berbakti. Tapi jasa Dina merawat ayah nggak bisa dipungkiri. Menurut saksi, bagaimana tergugat dan penggugat selama ini? Kakak itu anak yang pekerja keras dan dari dulu memang jarang di rumah. Sementara Dina sejak kecil sudah punya sikap yang cocok merawat ayah dan sedang sakit. Jadi wajar saja ketika ayahnya sedang sakit, dialah yang menemani. Kami panggil saksi 3, Saudara Kaisuran Danis. Saya adalah teman Hasan. Dulu saya dan Hasan bekerja di satu kantor.
Sebelum sakit, Hasan pernah bercurhat kepada saya. Dia sangat bangga mempunyai anak seperti Raka yang sukses di kota. Namun, dia juga khawatir terhadap Dina yang mengorbankan karirnya. Apakah almarhum pernah menyampaikan keinginannya tentang harta atau warisan? Tidak spesifik yang mulia, pesan terakhir yang saya ingat ialah dia ingin anak-anaknya hidup rukun dan harta itu hanyalah titipan. Dan yang paling terpenting adalah keluarga itu sendiri. Saya yakin almarhum Hasan pasti sangat sedih melihat mereka berseteru. Kami panggil Saksi 4, Ibu Nur Aziza. Mbak Dina adalah pengasuh utama yang sangat dekat. Dia mencatat semua perkembangan dan juga jadwal minum obat. Secara finansial saya tahu dia sering kesulitan bayar biaya jasa tepat waktu, tapi selalu dibayar lunas. Saya tidak pernah bertemu dengan masyarakat selama masa perawatan. Apakah perbandingan itu terlihat? Sangat berat yang mulia. Merawat orang yang sakit parah itu seperti merawat bayi dewasa 24 jam. Butuh kesabaran, tenaga, dan mental yang kuat. Kami persilakan kuasa hukum penggugat memberikan tanggapan. Yang mulia, semua saksi memberikan keterangan konsisten bahwa klien kami adalah pengasuh utama almarhum. Tidak ada satupun saksi yang melihat kehadiran tergugat selama proses perawatan. Ini membuktikan ketimpangan tanggung jawab yang harus diseimbangkan melalui kompensasi. Kuasa hukum tergugat, silakan. Yang mulia, benar bahwa klien kami tidak hadir secara fisik, tetapi kontribusi finansial secara rutin ia berikan setiap bulannya. Fakta bahwa penggugat tinggal di rumah almarhum selama masa perawatan adalah bentuk keuntungan yang juga harus dipertimbangkan. Tergugat, apakah Anda membiayai perawatan almarhum secara rutin? Tidak, tapi saya kerja keras untuk masa depan keluarga. Masa depan siapa? Yang kami dengar, adik Anda yang menanggung seluruh beban almarhum semasa hidupnya. Tapi dia tinggal di rumah ayah, gratis. Pasti dia ada maksud lain. Dia mau kuasai semuanya. Dia mau ambil harta ayah. Bang, jangan asal duduk. Aku di rumah cuma buat ngejaga ayah, bukan buat ngerebut harta. Cukup, kedua pihak harap tenang. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Sebelum putusan dibacakan, majelis membuka kesempatan untuk pernyataan penutup. Hukum penggugat kami persilakan. Yang mulia, klien kami kehilangan karir, kesehatan, waktu, dan kesempatan hidupnya selama merawat ayahnya. Pengorbanan sebesar itu membutuhkan penghargaan hukum. Karena itu, kami memohon kepada majelis agar mengabulkan gugatan klien kami demi asas kepatutan dan keadilan. Yang mulia, kami mohon agar gugatan kompensasi yang menurut kami berlebihan dapat ditolak. Warisan diatur oleh hukum, bukan oleh persepsi siapa yang lebih banyak berkorban. Kami berharap majelis dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum positif. Dina sangat berhasil. Dia sudah selesai mendapat kompensasi. Kami soal keadilan. Setuju, kita berikan kompensasi yang pantas dan kita mereka dibagi sesuai hukum. Semoga bisa menjadi awal perdamaian mereka. Mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan: 1. Gugatan Dina dikabulkan sebagian. 2. Harta warisan rumah tanah 400 meter persegi, 1 motor tabungan 80 juta. 3. Diberikan kompensasi kepada Dina sebesar 40 juta dari tabungan. 4. Sisa harta dibagi menurut hukum waris Raka 2/3, Dina 1/3. 5. Kedua pihak harus menjaga kerukunan keluarga. Sidang ditutup. Yang perkara perdata gugatan warisan nomor 120 garing PDP.B garing 2025 garing TN Batang Selatan pada hari ini Senin 24 November 2025 dinyatakan ditutup. Mbak Dina, putusan ini membuktikan bahwa pengorbanan Mbak yang
Iya sih kak. Dek, Iya bang. dek, abang salah. Tolong minta maaf. Abang nggak ada di samping ayah saat terakhirnya membantu kamu. Nggak apa-apa. Lagian kan kita juga udah baik kan. Ayah juga pasti mau kita rukun sih. Nah gini dong, daripada kita berantem-berantem ya kan, kita juga udah gede sih, nggak usah berantem-berantem kayak gitulah. Maafin abang ya dek. Makasih udah rawat ayah. Makasih ya pak. Nggak apa-apa, kayak sama siapa aja sih. Ayo yuk, pulang yuk. Yuk. Kakak itu anaknya pekerja keras dan memang dari dulu jarang di rumah. Sementara Dina kakak itu anaknya Tell me what are you dreaming? Everything